Selama menjalankan praktik psikologi klinis sejak 2008, kurang lebih 15 tahun ini, saya telah bertemu banyak orang yang berjuang melawan depresi. Awalnya mereka mengira apa yang dialami selama itu hanyalah kesedihan biasa. Saya juga bertemu orang-orang yang merasa sangat sedih dan khawatir, namun meyakini dirinya mengalami depresi dengan mengatakan, "Saya depresi." Ia menggunakan kata depresi untuk menggambarkan kegelisahan sehari-hari. Tapi sesungguhnya, kegelisahan atau kesedihan yang dialaminya itu bukanlah gangguan depresi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua memahami kesedihan dan depresi. Jika kita atau orang yang kita cintai mengalami depresi, itu memiliki implikasi besar bagi kesehatan mental, kesehatan fisik, dan umur kita dalam jangka panjang. Kesedihan adalah emosi manusia yang normal. Kita semua pernah mengalaminya, dan kita semua akan mengalaminya lagi. Kesedihan biasanya dipicu oleh peristiwa, pengalaman, atau situasi yang sulit, menyakitkan, menantang, serta mengecewakan. Dengan kata lain, kita cenderung merasa sedih tentang sesuatu. Misalnya kehilangan orang yang kita cintai, berpisah jarak, putus hubungan, atau meninggal dunia. Merasa sedih dan menangis selama 1 bulan adalah hal yang wajar. Kemudian, seiring berjalannya waktu ketika sesuatu berubah, ketika luka emosional kita memudar, ketika kita telah menyesuaikan atau mengatasi kehilangan dan kekecewaan, kesedihan kita pun terhapus. Maka, alangkah baiknya kita berupaya mengelola kesedihan agar lekas berlalu, tidak berlarut-larut. Karena kesedihan merupakan salah satu bentuk gejala atau tanda depresi. Bila kesedihan itu tidak ditangani dengan baik dan berkepanjangan, maka kamu memiliki satu gejala depresi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan depresi? Depresi merupakan keadaan emosional yang tidak normal. Depresi adalah gangguan kejiwaan yang memengaruhi pikiran, emosi, persepsi, dan perilaku kita secara luas dan kronis. Ketika kita tertekan, kita merasa sedih tentang segalanya. Depresi tidak selalu membutuhkan peristiwa atau situasi yang sulit, kehilangan, atau perubahan keadaan sebagai pemicu. Bahkan, depresi sering terjadi tanpa adanya pemicu seperti itu. Depresi mewarnai semua aspek kehidupan seseorang, membuat segalanya kurang menyenangkan, kurang menarik, kurang penting, dan kurang berharga. Depresi menguras energi, motivasi, dan kemampuan seseorang untuk mengalami kegembiraan, kesenangan, antisipasi, kepuasan, koneksi, dan makna. Kamu menjadi lebih tidak sabar, lebih cepat marah atau frustasi, lebih cepat merasa hancur, dan butuh waktu lebih lama untuk bangkit kembali dari segalanya. Untuk didiagnosis mengalami depresi, seseorang harus memiliki setidaknya 5 dari gejala berikut ini untuk durasi terus-menerus setidaknya 2 minggu. Yang pertama, suasana hati yang tertekan atau mudah tersinggung sebagian besar waktu. 2. Kehilangan atau penurunan kesenangan atau minat pada sebagian besar aktivitas, termasuk aktivitas yang sebelumnya menarik atau menyenangkan. 3. Perubahan berat badan atau nafsu makan yang signifikan. 4. Gangguan tidur atau terlalu banyak tidur. 5. Merasa melambat dalam gerakan atau gelisah hampir setiap hari. 6. Merasa lelah, lesu, dan memiliki energi yang rendah hampir setiap hari. 7. Memiliki perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan hampir setiap hari. 8. Mengalami masalah dengan pemikiran, fokus, konsentrasi, kreativitas, dan kemampuan untuk membuat keputusan hampir setiap hari. 9. Memiliki pikiran untuk mati atau bunuh diri. Ingat-ingat ya, tingkat keparahan gejala juga harus dipertimbangkan. Jadi, harap gunakan poin-poin tadi hanya sebagai pedoman. Jika merasa memiliki gejala-gejala tersebut,
Berkonsultasilah ke profesional kesehatan mental, seperti psikolog klinis dan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, untuk diagnosa yang tepat. Bagaimana cara membantu seseorang yang mengalami depresi? Bagi seseorang yang mengalami depresi, intervensi dini merupakan kuncinya. Intervensi artinya penanganan, pengobatan, atau terapi. Mereka yang memiliki satu episode depresi rentan terhadap episode berikutnya. Maksudnya, ketika seseorang sedang mengalami depresi taraf ringan, akan rentan mengalami depresi yang tarafnya lebih berat. Mencegah terjadinya pola perubahan episode depresi bisa dimulai dari dirimu, para sahabat, atau kerabat. Jika kamu merasa seseorang yang kamu kenal mengalami depresi dan membutuhkan bantuan, dekati orang tersebut dan sampaikan rasa khawatirmu. Pastikan orang tersebut siap dan bersedia untuk bicara. Ajak dia masuk ke lingkungan yang nyaman dan tidak merasa tertekan. Tanyakan bagaimana kamu dapat membantunya. Beritahu dia apa yang kamu perhatikan dan nyatakan keprihatinan yang tulus. Jika ia menerima bantuan dan tidak beresiko melakukan bunuh diri atau menyakiti dirinya, carilah sumber daya apa yang tersedia di lingkunganmu. Saya berikan contoh cara berbicara kepada mereka yang mengalami depresi ya. Pertama, siapkan dirimu. Yakinlah bahwa niat baik dan ketulusan hatimu akan disambut secara baik pula. Katakan dengan penuh empati dan lemah lembut. Duduklah di dekatnya dan beri perhatian sambil mengatakan seperti ini. Dek, kakak lihat akhir-akhir ini kamu sering menyendiri. Wajahmu juga kelihatan mikiran sesuatu. Beda seperti biasanya, kakak jadi khawatir. Mau kakak bantu, supaya bebanmu jadi lebih ringan. Bila ia masih menolak dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, beri dia waktu untuk berpikir dan merasa nyaman. Baik-baik aja ya. Sip deh kalau gitu. Nanti kalau kamu mau cerita atau diskusi ke kakak, kamu cerita aja. Kakak siap dengar ceritamu. Apabila ia merasa nyaman dan langsung mengakui bahwa dirinya memiliki beban pikiran, sambutlah secara baik. Dengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Makasih ya kamu udah percaya mau terbuka sama kakak. Untuk keluhanmu ini, jujur aja kakak juga bingung karena kakak kan bukan ahli jiwa ya. Nanti kita konsultasi ke psikolog ya, supaya masalahmu lekas teratasi. Ada terapi-terapi yang tepat untuk masalahmu supaya bisa merasa lebih baik. Nah, itulah contoh untuk menyampaikan bantuanmu kepada teman atau saudara yang mengalami depresi. Jika kamu berpikir bahwa dirimu atau orang yang kamu cintai sepertinya mengalami depresi, berkonsultasilah ke profesional kesehatan jiwa yang terlatih dalam memberikan diagnosis dan perawatan. Bisa ke psikolog klinis atau ke dokter spesialis kedokteran jiwa yang biasa disebut psikiater. Semoga merasa lebih baik ya.